Yang pertama, wahai hadirin, senantiasa bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun memang diajarkan oleh Rasulullah kita untuk senantiasa dalam sehari semalam beristighfar, meminta dan memohon kepada Allah ampunan atas segala perbuatan maksiat ataupun dosa yang dilakukan. Karena manusia tidak lepas daripada maksiat dan dosa yang kita lakukan, yang sengaja ataupun tidak sengaja. Yudha'ul mizan yaumal qiyamah falau waza'ana fihi samawati wal ard lawasi'at. Diletakkan nanti mizan, timbangan amal seorang manusia pada hari kiamat. Seandainya ditimbang, di dalamnya langit dan bumi niscaya akan tetap lapang dan luas. Sehingga fataqulul malaikah, malaikat bertanya, ya Rabb, liman yazinu hadha? Fayaqulullahu ta'ala liman syita man khalqi. Wahai Allah, wahai Tuhan, untuk siapa timbangan ini? Allah menjawab, untuk yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Fataqulul malaika subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Malaikat pun berkata di hadapan Allah, Maha suci Allah, Engkau, kami tidaklah bisa beribadah kepadamu ya Rabb dengan sebenar-benarnya. Lihat ungkapan kalimat para malaikat-malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang mulia, tidak mengenal dosa, tidak pernah melakukan maksiat, tetapi ketika berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang amal, tentang timbangan seorang manusia atau seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala perihal tersebut, bagaimana keadaan hambanya atau bagaimana keadaan kita yang mungkin hampir setiap hari penuh dengan lumuran dosa, penuh dengan kemaksiatan, terkadang lalai mengingat Allah, terkadang enggan melakukan perintah-perintah Allah. Maka lihat bagaimana timbangan akhir hayat kehidupan kita. Itulah yang harus kita pikirkan, itulah yang harus kita jadi bahan renungan di dalam akhir tahun ini untuk menyambut tahun baru. Yang kedua, marilah kita tinggalkan sebelumnya apa yang dahulu pernah kita lakukan 1 tahun yang lalu, dan muhasabah, berangan-angan memikirkan apa yang dahulu 1 tahun pernah kita lakukan. Tujuannya apa? Untuk menambahkan semangat di dalam hidup, semangat di dalam ibadah, semangat di dalam melakukan apa yang diperintahkan dan berusaha menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yang telah diperbuat apa saja. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, apa yang akan kita lakukan, juga apa yang harus kita pikirkan. Apakah yang kita lakukan membawakan manfaat, menjadikan amal ibadah dan pahala di hadapan Allah, atau sebaliknya, apa yang kita lakukan nanti akan membawakan madarat, akan membawakan keburukan, akan membawakan penyesalan nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang kita harus persiapkan nanti menjelang datangnya tahun baru, manfaatkan kesempatan hidup
yang Allah berikan dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bermanfaat. Ajarkan, kasih tahu kepada anak dan istri kalian hal-hal yang bermanfaat. Apalagi nanti di malam hari banyak manusia, jutaan bahkan miliaran, bukan hanya di Indonesia, hampir di seluruh belahan dunia, baik di Arab, baik di Eropa, baik di Asia, menunggu-nunggu kedatangan tahun baru. Tapi kalau kita perhatikan apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, apakah mereka beristighfar, apakah mereka memanggil Allah, apakah mereka menyebut Allah, apakah mereka memanggil Allah Subhanahu wa taala, mengingat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun nyatanya, wahai hadirin, cukuplah sudah untuk umat Islam, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan hal-hal yang positif, dengan melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pernah mengingatkan dalam hadisnya, sudah jauh-jauh hari, hampir 14 tahun yang lalu, Rasulullah mengabarkan kepada kita, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 waktu yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang 5 waktu yang menyibukkan kalian. Yang pertama, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sihatika qabla saqamik, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ghinaka qabla fakrik, kayamu, adamu sebelum datang miskinmu atau tidak punyamu. Faraghik qabla sughlik, waktu renggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Maka ini adalah sebuah peringatan yang Rasulullah berikan kepada kita. Janganlah kita menunggu amal kebaikan dari hal-hal yang mungkin kita tidak lakukan, yang mungkin kita menunggu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, nunggu tua, nunggu punya, nunggu mampu, nunggu bisa, sehingga ketika datang hal tersebut kita tidak mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang sehingga menjadikan penyesalan nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.